Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kembali kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih tentunya di hadits Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sifat Nabi, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kemarin di masalah apa? Bangkit dari sujud kedua, duduk istirahat kita sudah ambil. Kemudian kita bangkit setelah duduk istirahat. Apakah bangkit dari duduk istirahat itu bertumpu pada kedua tangan atau kedua kaki? Bertumpu pada kedua tangan atau kedua kaki? Bertumpu pada kedua tangan artinya tangan yang bersandar di lantai. Kedua kaki artinya tangan di paha. Kita menggunakan kekuatan kaki belakang kita di telapak kaki. Iya. Gimana itu ya, Srif? Jadi duduk istirahat. Duduk istirahat baru bangkit. Pakai kedua tangan dulu. Nah, kedua tangan begitu, baru kita naik. Pakai kekuatan kedua tangan. Tahu kan? Kalau duduk kekuatan kedua kaki, tangan tetap situ, pakai kaki. Paham kan? Itu dua. Apakah seperti yang pertama atau seperti yang kedua? Iya. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mereka katakan berdiri dengan ujung kedua kaki. Ya, kemudian kedua tangan berada di atas lutut. Kedua tangan berada di atas lutut. Itu seperti cara yang kedua. Itu pendapat pertama. Mereka berdalil dengan hadits. Ada beberapa hadits. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang pertama. Kata Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu fis salati ala suduri qadamaihi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam salat. Itu ketika dari sujud. Bertumpuk pada sudur qadamaihi, ujung kedua kakinya. Bertumpu pada ujung kedua kakinya. Ujung kedua kaki itu yang ketika kita sujud kita letakkan di lantai. Itu hadis. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Cuman dia adalah hadis yang dhaif. Syekh Albani dhaifkan juga. Syekh Albani dhaifkan yang berdiri dengan bertumpu kepada ujung kedua kaki. Syekh Albani rahimahullah ta'ala dhaifkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Karena di dalam sanadnya terdapat Khalid ibn Ilyas. Dia adalah rawi yang matruk, yang ditinggalkan hadis. Dia adalah rawi yang matruk, itu rawi yang ditinggalkan hadis. Mereka juga berdalil dengan dalil yang kedua. Ketika dibilang matruk tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung. Jadi nanti walaupun ada pendukung dia tidak bisa naik. Itu kalau dibilang itu matruk. Beda kalau dibilang dhaif. Kalau ada dibilang ini rawi dhaiful hadits. Dhaif haditsnya bisa kuat kalau ada syawahidnya. Kalau ada pendukungnya. Tapi kalau dibilang ini rawi matrukul hadits. Ini rawi ditinggalkan hadisnya. Artinya la yuqawwa bi ghairihi wa la yuqawwi ghairahu. Dia tidak bisa dikuatkan dengan selainnya dan tidak bisa menguatkan yang lain. Jadi tidak bisa mendukung dan tidak bisa didukung. Paham kan? Itu kalau matruk. Ini hadis ada rawi yang matruk. Ada juga dalil lain, itu hadis Abu Hurairah. Mereka juga berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr. Dalil mereka yang kedua. Hadis Wa'il bin Hujr. Katanya Wa'il bin Hujr, idza nahadha ala rukbatayhi
wa tamada ala fakhidhi. Apabila kalian hendak bangkit untuk berdiri, maka kalian bangkit katanya di atas kedua lutut. Apabila beliau hendak bangkit, maka beliau bangkit di atas kedua lututnya dengan bersandar kepada kedua pahanya. Bangkit di atas kedua lutut, tangannya di atas kedua paha. Dia bersandar kepada kedua paha. Gimana itu Yasri? Sibuk ini saudara? Tangannya di paha, dia bersandar. Begitu. Ini dalil hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Hadisnya lemah, dhaif. Didoifkan juga oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam Sunan Abu Daud. Kan dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdul Jabbar Ibnu Wa'il Ibnu Hujr, yaitu anaknya Wa'il bin Hujr, tapi masalahnya dia tidak mendengar hadis dari bapaknya. Paham kan? Ini yang perlu untuk perhatikan, karena sebagian orang di sana ya ada yang menuduh seperti yang viral-viral terakhir ini. Ada yang menuduh Syekh Albani itu doifkan atau sohikan hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dia suka, dia takjub dengannya, dia akan sohikan. Kalau tidak suka, dia akan doifkan. Jadi dia contohkan katanya beberapa hadis. Di antaranya kadang orang yang begitu akan tertipu dengan begitu. Ini masa anaknya tidak mendengar dari bapaknya. Bisa saja, sebetulnya anaknya belum balik, anaknya masih kecil, bapaknya sudah meninggal. Bisa kan, bisa begitu. Akhirnya tidak pernah mendengar hadis dari bapaknya, tapi dia menukil. Berarti ada inkito, terputus. Inilah kedetailan ilmu hadis. Mereka lihat ini semasa enggak. Paham kan? Kalau Imam Muslim, beliau kan syaratnya untuk mensohikan hadis lebih kurang daripada Imam Al-Bukhari. Imam Muslim yang penting semasa. Apakah memang mungkin bertemu atau tidak? Yang penting semasa. Ketemu waktu ya masanya, zamannya. Artinya dia ada sebelum itu gurunya meninggal. Kalau Imam Bukhari enggak, dia persyaratkan harus berjumpa, bukan hanya semasa. Makanya lebih sahih daripada Imam Muslim. Dipahami kan? Lebih sahih daripada Imam Muslim. Jelas ini? Jadi para ulama mempersyaratkan seperti itu. Itu syarat yang mereka tetapkan untuk menyatakan hadis itu apa? Sahih. Sekarang hadis ini ada. Iya kan? Tapi dianggap dhaif. Karena kenapa? Karena rawinya itu adalah anaknya Wa'il bin Hujr sendiri. Yaitu bernama Abdul Jabbar Ibnu Wa'il bin Hujr. Dia dinyatakan tidak mendengar dari bapaknya. Tentunya dari siapa? Ya dari ulama yang melihat, yang menyaksikan waktu dia hidup. Iya kan? Seperti kita sekarang misalnya. Kita melihat ulama ini anaknya gimana. Kan kita saksikan. Oh anaknya ini saat bapaknya ini diambil ilmu nggak di bapaknya atau tidak. Ini bukan sembarang. Tapi memang diambil dari guru ke guru. Iya diambil dari guru ke guru. Penukilannya. Nah, ini hadis dengan itu berarti sanadnya mungkoti. Sanadnya terputus. Dan termasuk dari jenis yang dhaif adalah hadis mungkoti. Ya, adalah hadis yang mungkoti. Karena hadis itu ada beberapa yang dinyatakan dia dhaif. Di antaranya adalah kalau dia terdapat inqita, terdapat keterputusan antara guru dan muridnya yang menukil hadis. Yang menukil hadis. Jelas kan? Ini alhamdulillah. Kemudian jadi dalilnya lemah. Ada juga dalil-dalil mereka yang lain tapi tidak pernah lepas dari pembicaraan. Iya, tidak pernah lepas dari pembicaraan yang mereka pakai berdalil. Yang mereka pakai berdalil. Iya, makanya datang pendapat yang kedua. Bahwa seorang tatkala ingin bangkit dari duduk istirahat, maka dia bersandar di atas kedua telapak tangannya di atas lantai atau tanah. Ini pendapat kedua.
Pendapat pertama tadi sudah ada dalilnya. Saya tidak sebutkan lagi, masih ada 2 dalil. Karena saya sebutkan di buku sifat sholat Nabi 4 dalil yang mereka pakai. Tapi semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Sementara pendapat kedua, seorang bersandar dengan kedua tangannya. Ketika bangkit. Ini adalah pendapat tentunya Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, dari ulama madhab. Bahkan ini adalah merupakan pendapat mayoritas ahli hadis. Ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis. Yang kemarin itu yang berpendapat ada duduk istirahat. Yang kemarin yang berpendapat ada duduk istirahat. Cuman di sini Imam Malik juga ikut di sini Imam Syafi'i. Sebenarnya mungkin bukan Imam Malik ikut Imam Syafi'i, karena Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Paham kan? Cuman Imam Malik kan tidak dinukil belum berpendapat duduk istirahat. Tapi Imam Syafi'i yang menegaskan ada duduk istirahat karena memang ada hadis pendapat Imam Syafi'i lebih cocok. Karena ada dalilnya, riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan para Syafi'iyah keras membantah orang-orang yang tidak berpendapat seperti itu. Seperti yang kemarin ana nukil, ucapan dari An-Nawawi sangat keras. Jangan tertipu dengan orang-orang meninggalkan sunnah. Jangan tertipu dengan orang-orang meninggalkan sunnah. Apalagi hanya sekedar melihat alim melakukan, langsung mereka ikut. Langsung mereka ikut tanpa ditahu dalilnya si alim apa. Apa alasannya? Nah, sekarang ini Imam Malik, Imam Syafi'i. Demikian pula mayoritas ahli hadis juga berpendapat bahwa ketika seorang bangkit dari duduk istirahat, itu bersandar dengan kedua tangan. Berdalil dengan hadis Malik bin Huwairits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sekarang saya akan sebutkan lafaz lengkapnya. Kalau kemarin kan saya hanya ingin menyebutkan bahwa ada duduk istirahatnya. Ini lafaz lengkapnya. Kata Malik bin Huwairits, ra'aitun nabiyya yusolli. Hadis tidak ada Malik bin Huwairits bilang waktu itu Nabi sakit. Tidak ada sama sekali. Karena kalau memang sakit pasti dia akan bilang. Waktu itu Nabi lagi sakit sehingga bersandar kepada kedua tangannya. Lihat ini, saya melihat Nabi sholat. Wa idza rafa'a ra'sahu anis sajadati tsaniyah. Apabila belum mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa. Apa artinya jalasa? Duduk. Inilah apa jelas, tidak ada lagi ihtimal. Paham kan? Makanya sangat sulit untuk menolak. Makanya kenapa saya terus terang berubah. Maksudnya dulu ya lihat, kan cuma lihat ustaz. Langsung berdiri ya, langsung berdiri juga. Kan kita cuman melakukan karena lihat guru. Iya kan? Nah, ternyata setelah kita belajar lagi banyak, ada yang lebih kuat lagi. Ada yang lebih kuat lagi. Dan ini pendapatnya mayoritas ahli hadis. Dan secara umum ahli hadis itu lebih sering benarnya daripada ahli fikih yang bukan ahli hadis. Nah, Imam Syafi'i termasuk ahli fikih dan ahli hadis. Iya, maka Imam Syafi'i pendapatnya lebih banyak benarnya. Lebih banyak kuatnya. Apa yang di masyarakat antum lihat itu yang lemah, sebenarnya bukan pendapat Imam Syafi'i. Sebenarnya seperti memisahkan antara hidung dan mulut, itu kan bukan Imam Syafi'i. Itu dinukil dari orang Malikiyah. Rata-rata yang kita lihat lemah itu, yang lemah tanpa ada dalil yang kuat, itu bukan. Iya, itu bukan. Rata-ratanya seperti itu. Pendapat Syafi'i banyak yang lebih kuat. Apalagi al-qaulul jadidnya. Karena Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Pendapat yang keduanya, yang saat itu belum mentakrir, memang menanamkan madhabnya kepada murid-muridnya. Yaitu beliau waktu itu sudah menetap. Karena sebelumnya beliau tidak pernah menetap. Kadang di sini 2 tahun, di sini setahun. Masih bola-balik. Kadang ke Baghdad, kadang ke... Masih belajar. Karena waktu itu beliau diberikan keunggulan Imam Syafi'i ini. Masya Allah beliau belajar di Imam Malik langsung. Jadi beliau tahu madhab Malikiyah. Terus Imam Ahmad muridnya kan Imam Syafi'i.
Paham kan? Imam Ahmad belum bilang saya tidak tahu fikih kecuali setelah kenal Imam Syafi'i. Anda paham kan? Itu Imam Ahmad. Kan Imam Syafi'i guru dari Imam Ahmad. Kemudian Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak ketemu. Imam Syafi'i tidak ketemu sama Abu Hanifah. Tapi belum pas ke Kufah, belum berguru kepada orang murid terpercayanya dari Imam Abu Hanifah. Di situ belum ambil fikihnya Hanafiyah. Jadi belum gabung ini semua madhab. Setelah semua ini belum keliling alam, belum menetap di Mesir. Disitulah belum menetapkan fikihnya sampai belum meninggal di Mesir. Sampai belum meninggal di Mesir. Di Mesirlah pendapat yang dipegang. Itu dibilang qaulul jadid. Pendapat baru dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang dimaklumi dalam buku-buku Tabaqat Syafi'iyah yang mensejarahkan bagaimana itu fikih Syafi'iyah berkembang dari awal sampai akhir. Ditulis di buku-buku yang mensejarahkan sejarah madhab Syafi'i. Sampai buku apa yang bagus mentakrir dan menjelaskan madhab Syafi'iyah. Yang menjelaskan madhab Syafi'iyah. Dipahami kan? Ini mereka yang menyebutkan ini. Mereka yang menyebutkan ini bahwa Nabi SAW seperti ini kalau bangkit. Berdalil dengan hadis ini, saya melihat Nabi SAW sholat, kata Malik bin Huwairits. Apabila belum mengangkat kepala dari sujud kedua, jalasa. Belum duduk dulu. Wa tamada alal ardi summa qama. Kemudian belum bersandar di tanah, kemudian berdiri. Kemudian apa? Berdiri. Iya. Tentunya kalau kita melihat pendapat, maka pendapat yang kedua ini yang kuat. Adapun dalil dari pendapat pertama dan itu adalah mayoritas ahli fikih. Itu pertama. Pendapatnya adalah dibangun di atas dalil apa? Yang lemah. Kita sudah lihat tadi, bahkan dalil-dalilnya Syekh Albani lemahkan semuanya. Lemahkan semuanya. Ada 4 dalilnya diantaranya. 2 tadi yang Anda sebutkan. Semuanya lemah. Dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, bahkan hadisnya. Dan Syekh Albani itu lebih mudah syaratnya daripada Syekh Mukbil. Syekh Mukbil lebih tinggi syaratnya. Makanya kadang banyak hadis yang dikuatkan oleh Syekh Albani, Syekh Mukbil tidak naikkan ke derajat hasan. Tapi kalau ini kan Syekh Albani dibilang lebih bermudahan daripada Imam Syekh Mukbil. Tapi kalau dia lemahkan pasti lemah betul. Kan Syekh Albani itu ada pendukungnya sedikit, boleh akan hasankan. Hasan li ghairihi. Hasankan ada selainnya. Makanya ketika belum lemahkan, lemah betul. Itu tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Karena kaidah di ahli mustola itu, ulama hadis itu ada 3 kelompok. Ada yang mutasyaddid, keras. Ada yang mutawassit, pertengahan, ahli hadis. Dan ada yang mutasahid, bermudahan. Iya, ada yang bermudahan. Cuma ada kaidah yang saya pernah dapat saat belajar ilmu mustalah. Kalau yang mutasahid ini mendoifkan hadis, pasti doif. Kan dia orangnya bermudahan dalam menaikkan derajat hadis. Tapi kalau dia doifkan, pasti doif. Anda paham ini? Sama dengan kebalikannya. Kebalikannya juga. Kalau orang yang mutasyaddid, ya, mendoifkan hadis, bisa saja karena itu tasyadudnya kan? Anda paham? Bisa saja karena itu kerasnya syaratnya. Sehingga kadang hadisnya bisa naik derajat hasan, tapi dia apa? Doifkan. Dipahami kan? Ini kalau dia doifkan, kita pikir, kalau dia sohikan, ini orang keras. Orang keras ini, kalau dia sohikan, pasti sohi. Kebalikannya orang yang mutatahil, kalau dia doifkan, pasti doif. Nah dia orang bermudahan. Tiba-tiba dia sohikan itu hadis. Itu kaidahnya. Beda kalau orang pertengahan. Orang pertengahan ini golongannya seperti Imam Al-Bukhari, itu semua orang pertengahan. Iya, dalam mensohikan dan mendoifkan hadis. Nanti antum akan dapat di kitab mustalah, ya, disebutkan oleh para ulama
siapa yang mutasyadid di antara para ulama hadis dan siapa yang mutawasit dan siapa yang mutasahil. Siapa yang mutasahil. Antum akan dapatkan penyebutannya di pelajaran mustalah. Di pelajaran mustalah. Jadi ini tidak diragukan pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Bahwasannya kita kalau berdiri dalam sujud yang pertama untuk sujud yang kedua untuk rakaat berikutnya itu bersandar dulu baru bersandar kepada kedua tangan. Karena memang dalilnya jelas. Karena memang dalilnya apa? Jelas. Susah kalau kita mengatakan yang lain. Karena dalil Imam Syafi'i terang sekali. Sangat terang sekali. Antum bisa pahami kan? Ya, alhamdulillah. Kemudian tangan. Apakah dikepalkan atau dibuka? Itu saat bersandar. Tangannya dikepalkan, maksudnya gini. Atau dibuka, seperti ini. Saat bangkit, bersandar dengan kedua tangan. Ini ada dua pendapat juga. Hal tersebut. Iya. Pendapat pertama, tangan itu katanya dibiarkan terbuka. Bersandar di atas kedua telapak tangan dan terbuka. Bersandar di atas kedua telapak tangan. Paham kan? Artinya seperti ini. Paham kan? Kedua telapak tangan. Terbuka. Apa dalilnya? Hadits yang disebutkan dalam pendapat tadi. Malik bin Huwairits. Dibilangkan wa'tamada 'alal ardi. Bersandar di atas tanah. Kemudian berdiri. Sementara ada pendapat kedua mengatakan ya, bersandar dengan kedua tangan dan dikepalkan. Dikepalkan. Digenggam tangannya. Ini pendapat. Mereka berdalil dengan hadits Abdullah bin Umar. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Bahwasannya murid Abdullah bin Umar itu Azraq ibn Qais. Dia berkata, Ra'aitu Abdullah ibn Umar wa huwa yu'jin. Wa huwa ya'jin fi shalah. Saya melihat Abdullah ibn Umar beliau seperti mengadon di dalam salat. Ini hadits al-ijn yang seperti orang mengadon adonan. Yaitu begini. Paham kan? Dia kepalkan tangannya. Ya'tamidu ala yadayhi idza qoma. Dia bersandar dengan kedua tangannya ketika berdiri. Ini belum Al-Azraq ibn Qais penasaran tentang hal itu. Kenapa penasaran? Karena biasanya orang tidak begitu. Asalnya tidak begitu. Tapi Ibnu Umar melakukannya. Maka Al-Azraq ibn Qais bertanya, "Mahadha ya Aba Abdurrahman?" Apa ini, wahai Aba Abdurrahman? Kunyanya Abdullah ibn Umar. Qala, maka Abdullah bin Umar menjawab, Ra'aitu Rasulullah SAW ya'jinu fis shalah ya'tamid. Yani ya'tamid. Saya melihat Rasulullah SAW belum ya'jin. Mengepalkan tangannya dalam sholat. Ketika bersandar untuk berdiri. Paham kan? Ini hadis yang dipakai orang yang mengepalkan tangannya. Satu-satunya hadis ini. Perbuatannya Ibnu Umar. Tapi dia sandarkan kepada Nabi. Saya melihat Nabi melakukannya. Saya melihat Nabi SAW melakukannya. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Kan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Haytham ibn Imran. Berkata Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala. Di dalam kitab Fathul Bari. Al-Haytham ini majhul. Tidak dikenal. Dalam sanadnya. Ya, ada rawi yang bernama Al-Haytham Ibn Imran, dan dia ada rawi yang majhul, tidak dikenal. Oleh karena itu, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala juga melemahkan hadis ini. Di dalam sifat solat Nabi, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala.
Karena Syekh Mukbil juga ada sifat sholat Nabi yang beliau ajarkan dan ditulis dari apa yang beliau ajarkan. Dan beliau lemahkan hadis ini. Beliau lemahkan hadis ini karena ada rawi tadi yang majhul. Ada rawi yang majhul. Yang sahih dari Nabi tentunya yang tidak diragukan itu hadis yang pertama dari pendapat yang pertama. Yang tanpa ada kata ya'jin. Cuma dibilang ya'tamid. Bersandar. Dan pertanyaan Al-Azraq Ibn Qais ini menunjukkan bahwa kebiasaan dari para sahabat yang dia lihat bukan ya'jin. Karena ketika dia melihat Abdullah bin Umar melakukannya, dia langsung bertanya, ada apa ini? Kenapa? Baru Ibnu Umar katakan, ini dari saya melihat Nabi SAW. Maka dia pun apa? Melakukannya. Tapi itu tadi sanadnya do'if. Adapun kalau sahih, berarti boleh dua. Kebiasaan yang dilakukan adalah dengan membuka telapak tangan dan boleh dikepakkan. Bagi yang mengatakan apa? Hadisnya apa? Sahih. Dipahami kan? Bukan tidak boleh begini. Tidak. Karena hadisnya lebih sahih. Itu riwayat Bukhari. Kalau ini sahih, Ibnu Umar sandarkan kepada Nabi, berarti Nabi juga lakukan. Tapi tidak biasanya. Karena kenapa? Al-Azraq Ibnu Qais heran melihat hal tersebut. Dipahami kan? Nah, ini alhamdulillah terkait dengan itu. Kemudian masalah terakhir mungkin. Oh, atau sebelum terakhir karena kadang juga kita sebutkan ya yang itu ya. Baik. Membaca Quran ketika sujud atau ruku. Membaca Quran ketika sujud atau ruku. Kalau ini jelas tidak boleh. Karena ada hadis larangannya. Pertama ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidah." Ketahuilah, saya dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud. Dalam keadaan ruku dan dalam keadaan sujud. Tidak boleh baca Quran ketika kita dalam ruku atau dalam apa? Sujud. Demikian pula ada juga dalam riwayat Imam Muslim tapi dari Ali bin Abi Thalib. Datang dua riwayat. Dan lafaz nahani Rasulullah SAW an qiraatil Quran wa ana raki'un aw sajidun. Rasulullah SAW melarang saya membaca Quran dalam keadaan saya ruku dan dalam keadaan sujud. Tentunya ini menunjukkan haramnya walaupun ada sebagian ulama mengatakan makruh. Tapi lafaz hadis ini tidak ada yang memalingkan. Lafaz hadis ini tidak ada yang memalingkannya. Selesai berarti ya. Ada masalah yang saya masukkan di sini karena saya pernah menjumpai orang mengangkat tangannya ketika bangkit dari sujud. Jadi dia bangkit dari sujud, angkat tangan. Baru dia duduk antara dua sujud. Atau bangkit dari sujud kedua, angkat tangan dulu sebelum bangkit ke berdiri. Saya pernah menjumpai, lihat orang seperti itu, jadi saya pernah membahas apakah memang hal itu sunnah dilakukan. Maka saya mendapati bahwa ada beberapa lafaz hadis yang dipegang oleh mayoritas ulama madhab. Di antaranya ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayh. Adalah Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar yang kedua pundaknya idza ftataha shalah, kalau belum membuka salat,
wa idza kabbara li ruku', dan kalau beliau bertakbir untuk ruku', wa idza rafa'a ra'sahu min ruku', dan kalau beliau mengangkat kepalanya dari ruku', ya, dan kalau beliau mengangkat kepalanya dari ruku', wa kadzalika aidan rafa'ahuma kadzalika aidan, beliau juga mengangkat juga seperti itu, wa qala sami'allahu liman hamidah wa lakal hamd, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan adalah Nabi SAW tidak melakukan hal itu di sujud. Ini riwayat memang tentunya lebih jelas. Nabi SAW tidak melakukan angkat tangan dalam sujud. Ketika mau sujud dan ketika bangkit dari sujud. Demikian pula ada lafaz dalam riwayat Imam Muslim, wala yarfa'uhuma baina sajdatain. Ini yang saya dapatkan, dan Nabi SAW tidak mengangkatnya antara kedua sujud. Karena kadang kita melihat itu tadi, orang mengangkat. Tapi ini hadis riwayat Muslim, Nabi tidak mengangkatnya antara kedua sujudnya. Tidak melakukan ketika sujud dan tidak melakukan apa? Maksudnya waktu turun sujud, angkat tangan atau tidak? Tidak. Naik dari sujud, tidak. Beliau tidak lakukan. Bahkan dalam riwayat Muslim, Nabi tidak lakukan di antara dua sujud, angkat tangan. Ada orang mengangkat tangan, itu ada dalilnya. Iya, kenapa bisa ada yang melakukannya? Saya pernah dapat dalilnya, yaitu hadis yang saya dapatkan adalah riwayat Imam An-Nasa'i. Riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, tapi dari jalur Sa'id ibn Abi Arubah, dari Qatadah, Nasr ibn Abi Asim, dari Malik ibn Huwairith. Dia berkata, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min sujud. Lihat ini lafaznya, bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengangkat kedua tangannya dalam salat. Ketika ruku', ketika mengangkat dari ruku', dan ketika sujud, dan ketika mengangkat dari sujud. Paham kan? Ini lafaz yang ana yang jumpai. Jadi dari sinilah kenapa orang melakukannya. Dengan hadis tadi itu riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Terus, iya, kenapa? Apa kedudukan riwayat tadi itu? Kita menimbang dulu. Jadi pendapat pertama tidak mengangkat dalam sujud itu riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Ini riwayat Imam An-Nasa'i. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan hadis riwayat Imam An-Nasa'i itu diperselisihkan. Sebab datang dalam riwayat Imam Muslim juga Imam An-Nasa'i tanpa penyebutan mengangkat tangan ketika sujud. Ada dalam riwayat Imam Muslim, terus ada juga riwayat Imam Nasa'i di yang lain. Paham kan? Tidak ada penyebutan mengangkat tangan ketika sujud. Hanya ada yang cocok dengan Imam Muslim, yaitu ketika sholat, mulai sholat, ruku, bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku. Iya. Ini yang disebutkan. Jadi dia menyelisih apa yang ada dalam riwayat Imam Muslim. Juga katanya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalurnya Abu Awanah yang sama dari Malik bin Huwairith, dia menyebutkan hadis ini dan tidak ada tambahan itu. Maka tambahan itu walaupun jalurnya tadi yang disebut oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i sah, tapi dengan jalur yang sama di riwayat Bukhari tidak ada, riwayat Muslim tidak ada, jalur yang sama. Tiba-tiba di riwayat Imam An-Nasa'i ada tambahan. Ini dihukumi apa ini? Syadz dalam istilah ulama hadis. Iya. Maka dinyatakan tambahan itu tambahan yang tidak sah dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak sah? Itu tadi menyelisih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim.
Juga ada riwayat Imam An-Nasa'i yang diselisihinya sendiri. Yang diselisihinya sendiri terkait dengan mengangkat tangan itu. Itu yang disebutkan ya terkait dengan orang yang mengangkat tangan ketika setiap naik turun. Orang mengangkat tangan setiap apa? Naik turun. Maksudnya setiap naik turun angkat tangan. Mau turun sujud, angkat tangan. Naik sujud, angkat tangan. Turun sujud, angkat tangan juga. Iya. Nah, itu dalil yang mereka sebutkan. Dalil yang mereka sebutkan. Iya. Tapi itu tadi, walaupun jalurnya dianggap jalur yang kuat, tapi menyelisihi rawi atau periwayatan yang lebih kuat. Periwayatan yang lebih kuat. Masalahnya, riwayat yang lebih kuat malah penyebutannya. La yaf'alu dzalika fi sujud. La yaf'alu dzalika baina sajadatain. Paham kan? Dia riwayatnya memang menafikan. Coba enggak menafikan? Bisa digabungkan. Mungkin ada tambahannya memang. Paham kan? Tapi ini masalahnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Dia bilang tidak melakukan hal itu di sujud. Tidak melakukan hal itu di antara dua sujud. Makanya tentunya yang kuat adalah yang pendapat pertama. Ya, pendapat pertama. Yang mengatakan bahwa tidak ada angkat tangan kecuali di tempat-tempat yang memang disyariatkan untuk mengangkat tangan. Tempat-tempat yang disyariatkan untuk mengangkat tangan. Adapun yang angkat tangan ketika 2 rakaat sudah tasyahud, itu ada dalam riwayat Imam Bukhari. Bukan tidak disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi riwayat Imam Al-Bukhari. Yaitu riwayatnya itu katanya kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Sama di riwayat Muslim. Kalau belum masuk dalam salat, belum bertakbir, mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a, kalau belum ruku, rafa'a yadayhi. Belum angkat kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi. Apabila belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, belum angkat kedua tangannya. Wa idza qama min raka'atain, dan apabila belum bangkit dari 2 rakaat, rafa'a yadayhi, dan belum mengangkat kedua tangannya. Belum mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar mengangkatnya hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini 4 tempat jadinya. Selain itu tidak ada sunnah mengangkat tangan. Ketika mulai sholat, mau ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari 2 rakaat. Itu bangkit dari tasyahud awal. Dalilnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari tadi yang antum dengar. Iya. Itu alhamdulillah. Jadi nanti baru kita sudah masuk dalam masalah tasyahud. Kan setelahnya kan bahkan ayakulu fi kulli rakaatain at-tahiyah. Lafaz ini. Nanti lafaz selanjutnya adalah tasyahud. Alhamdulillah. Ada pertanyaan?